Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini Sabtu 9 Maret 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kami haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan syafaatnya di akhir zaman. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nusantara, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi PNB, dan yang terakhir doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Keluar. Hadirin dimohon berdiri. Siap sedia
SPPNI Medan kepada yang terhormat Bapak Dr. Fuad MPD kami persilakan. Sak jam ya? Sak jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Islam, Ketua BMK, ini juga ada Direktur Komunikasi Bisnis Guru Sekali. Dia saat ini sedang mewakili sebagai Direktur Komunikasi Bisnis. Bapak-Ibu sekalian yang berkepanjangan pada Uniwara ini, dan ada kesalahan. Jadi yang sudah ada ada SMA 1 Pasuruan, mana sama satu di saat itu di Sumatera dari saja SMA N3 Pasuruan di tempat ada SMA N4 Pasuruan di SMA N1 Borongan. Dan SMA dan coba 1, 2, 3 sama dengan Lubang SMA 1 Lubang 1, 2, 3, 4 yang lain misalnya memang kalau pelaksanaan dia 1 biasanya memang banyak yang hidup di sekolah ada yang masuk ada yang hidup dan kebanyakan memang agak kesulitan untuk hindari 1. Nah, berdasarkan Bapak-Ibu yang saya hormati, tema saat ini diangkat oleh teman-teman di Panitia pada Uniwara ini itu adalah penerapan bisnis dunia usaha dan industri konseptual usaha dunia. Jadi ada 2 hal yang perlu kita sampaikan bahwa saat ini kita tidak bisa menghindari yang namanya dunia bisnis dunia. Dunia bisnis membuka usaha itu ada sesuatu potensi kemampuan yang tidak bisa kita hindari. Bolehlah kita pada saat kita akan menentukan bagaimana profesi kita nanti, tentu menjadi faktor utama yang kita tuju. Kita cari depan itu pasti akan menuju satu profesi yang kita inginkan. Nah, tetapi kita harus punya satu pilihan lain dari profesi pilihan lain. Dan yang paling mudah pilihan lain itu adalah kita masuk dalam dunia usaha dan dunia industri. Itu dunia usaha dan dunia industri ini menjadi faktor utama dari semua perguruan ini. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa mengintegrasikan kurikulumnya itu pada dunia usaha dan dunia industri. Nah, Uniwara ini itu termasuk yang kita menjadi satu keunggulan PT perguruan tinggi. Itu adalah kita mengenalkan jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan. Mata kuliah universitas salah satunya adalah kita memunculkan mata kuliah kewirausahaan. Itu mulai tahun berapa ya? Kemudian lama tuh. Saya saja masih kuliah di sini juga muncul mata kuliah kewirausahaan. Dan memang kunci utama keunggulan kita di Uniwara itu dulu masih kita itu menjadi kelas 2, itu memunculkan keunggulan sebagai wirausaha. Kadang-kadang wirausaha itu menjadi profesi utama, kadang-kadang menjadi profesi pilihan. Tetapi banyak wirausaha itu harus kita ikuti, kita pahami. Nah, saat ini, apalagi saat ini kita berkembang dari Universitas Tiga Negara
kita lebih mengembangkan kembali bagaimana kita mengeluarkan kepada jiwa-jiwa kewirausahaan. Ada banyak hal, salah satunya kita menunjukkan prodi manajemen bisnis anak. Manajemen bisnis anak itu salah satu kita lihat pada saat dunia usaha, dunia penelitian jalannya itu berbasis apa ya, non keagamaan. Tetapi sekarang ini lebih berkembang lagi bisnis syariah. Bisnis syariah. Bisnis syariah itu bukan jadi bisnis berwirausaha, bukan seperti itu. Bukan pondok berwirausaha, namun begitu. Syariah juga itu. Tetapi bagaimana kita berbisnis? Kita menghindari beberapa hal itu disarkan, diperbolehkan dalam makanya muncul yang namanya bisnis syariah. Muncul lagi seperti kita kembali itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi dua ekonomi yang menurut kami sangat penting saat ini. Bagaimana kita menyosong perkembangan yang cukup luar biasa di Indonesia ini. Makanya kita usulkan dua ekonomi baru, manajemen bisnis syariah dan ekonomi syariah. Nah, begitulah dengan kemudian ada Pak di FAI, ada BMI, ada BMI. Nah, itu tidak berbeda. Selain prodi itu, kita juga ada prodi yang ada di lingkungan sebelumnya yang lebih mudah daripada tiga prodi itu. Ya. Itu ada pendidikan agama Islam, muda tapi tua. Dilihat dari wajahnya itu kelihatan muda, tapi dilihat dari usianya tua. Itu PAI. Karena baru saja masuk ke rumah tapi sebenarnya kopi itu sudah lama. Masuk di SDG Jadi wajahnya muda tapi usianya sudah tua. Pendidikan agama Islam. Nah, prodi yang berikutnya ada di FTS, Fakultas Teknologi dan Sains. Fakultas Teknologi dan Sains itu ada 3 prodi. Ada ilmu komputer, ada teknologi pangan, ada teknik industri. Nah, sedangkan prodi 2 kita itu ada di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Juga ada 5 prodi, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan matematika, ada pendidikan PKN, gitu ya, warga negara. Nah, dari semua prodi itu, semuanya yang masuk di prodi itu semua mengenalkan jiwa kewirausahaan. Dalam setiap pendidikan ekonomi kita belajar bagaimana berusaha. Tidak hanya kita belajar di prodi MBS manajemen bisnis syariah bagaimana berusaha. Begitulah tidak hanya kita tahu usaha itu ketika kita masuk di ekonomi syariah. Tetapi semua prodi yang saya sebutkan tadi itu akan dikenalkan wirausaha. Akan dikenalkan wirausaha. Kalau saya itu jadi satu keunggulan hidup pula artinya dengan itu kita berfokus di wirausaha. Hidup pula dengan prestasi-prestasi kita di bidang wirausaha. Itu juga cukup luar biasa. Ini ada direktur itu bahasa bisnis bukan yang lain gitu ya. Ini akan menggawangi kita bagaimana usaha yang akan kita bentuk kampus ini. Di luar mahasiswa kita mendapatkan proposal di bank terkait kewirausahaan secara nasional. Itu juga cukup luar biasa. Hampir tiap tahun kita mendapatkan hibah itu melalui beberapa kelompok kewirausahaan yang kami
ide, yang bapak ibu ide, dan itu memang lebih banyak dari pendidikan ekonomi, tapi juga ada dari prodi-prodi lain yang juga menentukan yang banyak keterima di prestasi-prestasi secara nasional. Kita pernah jualan apa itu? KMSO jualan KMSO. KMSO itu tersedia secara nasional, jadi tersaring dari ribuan proposal, hanya dipilih beberapa ratus proposal saja, dan beberapa ratus proposal itu akan disaring kembali. Nah, ini kita mendapatkan jualan harapan 2 untuk bidang wirausaha. Begitulah dengan saat ini kita sudah lagi berjuang banyak sekali proposal-proposal dari mahasiswa itu terkait wirausaha. Kayaknya minat proposal wirausaha itu jauh lebih banyak daripada proposal yang lain. Penelitian, sepertinya tidak berbiaya. Jadi wirausaha itu kan jadi satu keunggulan kita di Uniwara. Jadi mahasiswa itu pada saat sekarang ini ada banyak sekali tiba-tiba kemahasiswaan. Lebih banyak pilihannya adalah terkait wirausaha. Akhirnya apa bingung bagaimana cari tema-tema untuk yang lain. Penelitian kita tak bingung. Pakai pengabdian kita tak susah untuk dilakukan pengabdian. Meskipun prestasi-prestasi di bidang-bidang yang lain kita tidak mendapatkan banyak prestasi di bidang itu. Nah, satu prestasi nanti bisa ditulis di website, bisa disampaikan bagaimana itu tidak karena saking banyaknya ya prestasi yang kita dapatkan sehingga kalau saya sebutkan satu persatu ini akan cukup panjang. Nah, ada sekalian kita akan mendapatkan satu pengalaman bagaimana kita kuliah di Uniwara, khususnya program yang saya sampaikan dan bagaimana kita akan masuk menjadi ya kunci-kunci bagaimana kita akan membuka wirausaha dan segala macam gitu ya. Ini ada beberapa materi yang cukup luar biasa. Ya, materi pertama ada guru dokter supaya ini mungkin begitu. Nah, jadi nanti materi yang pertama, yang kedua nanti ada Pak menit. Dan yang ketiga ada dia di Provinsi Imam. Ya, itu ada sekali. Jadi kalau siapa tiga materi yang cukup luar biasa, makanya masing-masing gitu ya. Jadi sudah pengalaman sangat banyak di kami. Nah, dari sekalian mudah-mudahan nanti pada saat kita mengikuti yang kedua berjalan dengan lancar dan dari sekarang mendapatkan manfaat yang cukup luar biasa dan pengalaman kita nanti di Uniwara. Terima kasih banyak. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Berikutnya kita lanjutkan dengan penyampaian materi PNB yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Kerjasama Bapak Tristan Muhammad SSNBD. Kepada beliau dipersilakan. Pajak. Iya, pajak. Provinsi siapa ya? Oke. Kalau itu baru iya. Tapi sudah akan mengenai cerita dari Pak satu ya, satu sekolah itu dan ini kita waktu itu bersama kita di sini juga boleh saya perkenalkan. Jadi di sini ini semua dosen. Jadi yang namanya sekarang ada yang tertarik masuk ke kuliah di Uniwara, ini semua adalah dosen-dosen yang mengajar, dosen yang lain juga ada. Jadi kita juga sebagai dosen. Kemudian ya dosen itu ada yang apa ya sebenarnya itu bersahabat, ada yang sebagai tim PNB, ada yang sebagai
Nah, di sekitar kita juga berdasarkan data kita ya, kita wiwara hal yang biasa di sini operator ini dari cyber wiwara. Jadi misalnya teman-teman mengunjungi Instagram atau YouTube-nya wiwara dengan musik sekitar wiwara itu yang bertugas untuk buat ya apa yang bersama itu. Jadi cyber wiwara kalau sekolah ada apa? Jurnalistik ya, ada ya jurnalistik atau kiri ya, kalian yang mengajar. Nah, kurang lebih kampus itu nggak jauh beda dengan di SMA. Hanya saja bedanya adalah cara belajarnya yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, ada banyak tambahan. Kalau di SMA itu Anda mempelajari kurikulum reguler, ada banyak mata pelajaran yang Anda pelajari. Bahkan yang saya perhatikan juga hari ini Anda harus KKN semuanya ya. Ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris KKN-nya sama. Matematika beda. Berapa matematika? 72. Wow, tak lulus dong saya. 72 bahasa. Oke, apakah di sana satu sama? KKN seperti itu berbeda-beda setiap mata pelajaran. Beda-beda. Dibedakan juga, tapi di atas 70 semua ya. Iya, ada seperti generasi sekarang ya Pak ya. Generasi saya itu enak. Yang namanya itu ya kata-kata kayak ya. Maka kami, generasi kami itu bisa menentukan kemana kami akan pergi nanti. Generasi kami itu diajari begini. Misal KKN rata-rata 70, maka saya tidak peduli matematika itu berapa. Kalau saya matematika nggak bisa, satu-satunya nilai terbaik saya di SMA itu ketika ujian matematika. Itu pun cuma 3 baris depan dan ke bawah. Begitu kan dari model, begitu dipakai orang lain. Tidak bisa saya matematika. Dari kecil saya memang agak tak bisa matematika, agak sangat. Maka matematika saya tidak dapat berapa nilai awal. Apa cari? Sing dulu. Apa cari sing dulu? Nah, kalau sing dulu ya harus ada. Bahkan kalau terus bahasa Inggris saya masih bisa ambil rata-rata di atas 60 lah. Oke, saya tentukan sendiri rata-ratanya 60. Bahasa Indonesia saya bisa 100%. Saya nggak mau di atas di bawah 90. Kalau bisa semua nilai bahasa Indonesia 100, sejarah 100. Maka dari situ saya sudah bisa menetapkan nanti setelah lulus saya mau jadi apa. Ya, mungkin mau jadi calon sekali. Ya. Atau jadi apa mungkin. Yang jelas tidaknya bahasa Indonesia dan sejarah. Nah, mungkin ini yang perlu Anda bina dalam detik-detik terakhir menuju kelulusan. Tinggal beberapa bulan lagi. Anda lulus bulan Mei. Ya, bulan Mei. Sekarang bulan Maret, April, 2 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Anda harus mempercepat pematangan Anda untuk lahir dalam waktu 3 bulan. Bisa kan? Nah, coba saya ingin tahu dulu. Biasanya ada yang start duluan, ada yang sudah punya rencana duluan. Katakan siapa yang sudah punya rencana mau kuliah setelah ini, setelah lulus. Terserah mau kuliah di mana aja. Atau yang bahkan sekarang sudah mulai daftar, katakan. Sudah mulai daftar, SNBT. Oke, katakan, sudah mulai daftar. Banyak sudah
Sudah dapat? Oh, kelas 10 ya. Yang kelas 12 sekarang. Oke, itu belajar dari kata-katanya yang sudah kelas 12. Ya masih ada ya. Nah, jangan sampai kamu seperti mereka. Jangan kecuali tidak tahu. Cek, pergi ya. Jangan cek pusatnya. Soalnya dapat cek pusatnya. Kok yang ini sudah apa yang bagus saya katakan. Jadi seperti itu. Pastikan kalau ada salah bukan yang pastikan Anda juga punya target mau ke mana. Dari mana dari pilih. Jadi memang Mana jalan yang Anda paling unggul. Jangan sampai saya nggak bisa belajar matematika. Saya ambil ya, ada waktu ya. Saya nggak bisa belajar. Saya ambil mata kuliah apa misalnya arsitektur atau matematika tadi bisa jadi coba cari posisi mana yang Anda bisa meyakini kan gitu ya. Oke, yang lain yang kelas 12 yang belum daftar, yang belum mikir mau kuliah, saya kelas aku ya, saya sadar kalau saya sadar dari kelas. Oke, terus mau mana? Nah, oh ya, sudah tes. Oh, dibuka ya. Oh, ya selalu tangan. Kalau juga sudah dapat? Sudah? Minimal sudah buka informasinya. Harusnya ada. Ya, di masa depan kita mau ngapain? Gitu ya. Ini SMA. Kalau yang kemarin jurus 1 itu SMA. Kebanyakan kalau ditanya kemana dia kerja? Nantinya siap kerja. Kalau banyak juga kerja, ya siap kerja. Itu dengan bisa gitu ya. Nantinya tetap kita harus punya rencana mau SMA mau dulu. Nah, oke, coba ditanyakan dulu profil juara. Profil ini warna. Pendidikan hanya sebagai indikator ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai gambaran pengetahuan. Selamat datang di Universitas GRI Gunadharma. Universitas GRI Gunadharma merupakan perguruan tinggi swasta yang mengalami perubahan bentuk dari sekolah tinggi perguruan dan ilmu pendidikan PGRI Pasundan pada tanggal 18 Februari 2020. Universitas GRI Gunadharma didirikan pada tahun 2009 perguruan PGRI Pasundan. Ini selama awal dari tahun saat Universitas GRI Gunadharma telah berfungsi sebagai universitas yang juga perguruan tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi berbudaya dan kejiwaan. Dengan semangat berprestasi di tahun ketiga, Universitas GRI Gunadharma berhasil meraih peringkat 6 nasional dengan perguruan tinggi PGRI unggul tahun 2023 kategori universitas. Terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang unggul juara di Papua Rio 14, terdiri dari 12 program studi serta program pasca sarjana, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Fakultas Teknologi dan Sains, Fakultas Agraris, dan program pasca sarjana. Universitas GRI Gunadharma membuka akses yang seluas-luasnya bagi calon mahasiswa yang berbakat. Saat ini,
laboratorium pasca sarjana. Berbagai layanan dapat diakses mahasiswa seperti penyediaan berbagai macam buku di perpustakaan, tempat ibadah yang nyaman, dan fasilitas keolahragaan. Unit kegiatan mahasiswa, UKM tari, UKM teater, UKM koperasi mahasiswa, UKM Napalm, UKM olahraga, UKM pramuka, UKM pendidikan, dan UKM musik. Organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa program studi. Mahasiswa Uniwara merupakan mahasiswa yang kreatif, semangat berkarya, dan berprestasi. Mahasiswa Uniwara telah meraih banyak penghargaan, baik tingkat regional maupun nasional, di antaranya prestasi bidang akademik dan MBKM, prestasi bidang seni dan kreativitas, prestasi bidang olahraga, prestasi bidang riset dan inovasi, prestasi bidang strategi dan tentara, prestasi bidang kreativitas digital dan media sosial. Universitas PGRI Niaga menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkompeten, berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berkarakter, serta cinta tanah air. Sukses dalam menjadi keberanian bermimpi dan langkah untuk maju menjadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi bagi bangsa. Uniwara Jaya Terkemuka. Uniwara terdepan dalam prestasi. Sudah dilihat, maka nanti ketika pulang saya titip salam kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu kamu ya, kepada teman-temanmu, kepada adikmu, kakakmu, sampaikan, Pak, Bu, teman-teman, Uniwara itu sudah berbeda, sudah tidak seperti yang kita lihat beberapa tahun yang lalu sebagai IKIP PGRI Pasuruan atau STKIP PGRI Pasuruan. Ya, kalau ya bisa ya minta tolong sampaikan. Karena sampai sekarang nanti pikirannya dia deh semuanya kamu di luar IKIP IKIP itu dia baca ya, nggak apa-apa. IKIP itu adalah perjuangan kita. Bapak Ibu guru yang kerja di Pasuruan itu ya bisa dibilang 80% ya orang ya, 80% itu lulusan kita. Apalagi yang sekolah-sekolah di MA, itu akademinya PAI semua itu Pasuruan. Itu bentuk sejarah kita, bentuk perjuangan keluar untuk menjadi kampus yang berkontribusi di Pasuruan. Bulan lalu kalau nggak salah, mungkin teman-teman juga pernah ikut expo-nya teman-teman Propas, Forum Komunikasi Mahasiswa Pasuruan. Itu datang ke sini dari IPB, dari UGM, macam-macam dari kampus terbaik pertama seluruh Indonesia. Datang ke sini kami undang, kita adakan expo bareng-bareng. Saya sampaikan kepada mereka salah satunya, Mas, Mbak, mungkin Anda adalah orang yang beruntung bisa kuliah di IPB, di UNED, tapi mungkin Anda bukan orang yang berkontribusi pada Pasuruan. Gimana yang berkontribusi pada Pasuruan, yang ngajari orang Pasuruan membaca, yang ngajari orang Pasuruan berhitung, yang berkiprah sebagai orang-orang yang bekerja di Pasuruan lebih banyak ya dari Uniwara. Iya, ini sama saja. Kita banyak cetak orang-orang di kota Pasuruan. Mungkin yang terunir ini karena ini nggak kembali ke Pasuruan gitu. Kita percaya, ini kan, kita percaya.
Meskipun alhamdulillah beberapa dari dosen-dosen kami itu orang asli Pasuruan dan sekitarnya yang kuliahnya juga tidak di luar, tapi ya di UN, UB, di UGM, tapi masih mau kembali. Kita kembali di sini, kita menyatukan kesatuan, kita menyatukan kekuatan, kita coba berpikir bagaimana mengabdi kota Pasuruan. Sampai ada mereka banyak yang namanya kembali bekerja untuk kota Pasuruan. Nah, dari itu mereka akan kembali tapi kami kembali ke Lebaran, kembali ke Pasuruan, mengabdi bagi orang Pasuruan, orang Barat di Pasuruan. Seperti itu. Jadi kemanapun nanti ya, yang kelas 12 tadi sudah berpikir ini yang baru saja dari kelas berapa? Kelas 12 semuanya. Nah, itu tadi sudah saya tanya semua punya cita-cita, sudah punya planning mau kemana, mau sekolah, oke, kuliah, oke, kemana? Malang, Surabaya, Jakarta, ke Jogja, kemana saja, tapi jangan pernah lupa sama kota, terhadap kota. Di mana kamu hidup menjalani sebagai anak di kota. Tuhan balik itu ya. Oke. Belum diambilkan terus ya, Mbak. Ambilkan terus 3 ke Mbak Febi. Oke. Voucher. Sebelum saya tanya dulu, dan saya ulas dulu. Sebutkan nama program studi yang ada di Unwara 5 saja. Jadi katakan langsung langsung apa? Berdiri mas, kenalan dulu namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Sekolah Imam Arifin Doso. Program pendidikan matematika. Program pendidikan bahasa Indonesia. Program pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi juga. Program teknik industri. Teknik industri. Program pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oke, 5. Oke, ada 5 program studi yang saya lanjutkan dan lebihnya tadi sesuai yang Juga coba utang orang foto ini nanti dikasih coach sama saya. Oke, dua lagi pertanyaan ada sebutkan nama UKM yang doanya 5 UKM yang ada di Unwara. Kanelen Pak soalnya ganteng. UKM ada Buka. Ganteng. UKM ada dulu. Hasilnya bukan. Ayo cepat Bukan unit tidak kelihatan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma Hadi dari SMA Negeri Pasuruan. UKM yang ada di Unwara atau Universitas PGRI Wiradara adalah yang pertama pramuka, kedua seni tari, ketiga teater, keempat karate, dan kelima adalah olahraga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cepet tuh kau paham. Boleh. Kalau suci berbagai macam
kegiatan keterampilan dan berinovasi. Ya kan? Ada lagi sebelah sebelahnya satu lagi yang namanya LTM, lembaga riset mahasiswa. Jadi, iya, di lembaga riset mahasiswa itu UKM yang tugasnya atau kesehariannya adalah melakukan riset, kemudian meraih berbagai macam inovasi. Ada membuat masalah, kemudian ada membuat inovasi pemanfaatan hidrogen dan sebagainya. Itu di masih juga dulu berbagai macam laboratorium. Artinya kita tidak hanya sedang belajar teori saja di sini, tapi juga bagaimana prakteknya, bagaimana juga pengembangannya. Jadi seperti itu. Nah, challenge yang ketiga yang terakhir sekaligus menutup agak berat. Oh, itu apa yang disediakan? Saya punya 5 apa yang namanya? Buku ya, buku. Challenge-nya tantangannya adalah makan buku. Ada yang mau makan dulu? Ayo, saya bantu. Ada yang mau makan dulu? Tapi tidak sekedar makan dulu. Ada makannya. Ya, juga. Ada yang mau makan dulu makanan? Ada yang mau bantu saya makan dulu? Tidak semuanya kok. Tidak semuanya. Ayo. 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 Makan buku itu enak ya, makan buku ya. Gak harus semuanya, nanti pilih. Tapi bersih kafe apa? Atau ganti jeruk Pak Tisang? Ganti buahnya. Nanti jeruk. Ayo dulu. Mas yang pakai baju oranye. Ayo mas, sini mas. Kok hanya kuning? Kuning, oranye. Oranye. Ini buat buku ada 5. Ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Kita maknai buku ini sebagai kesempatan-kesempatan kita dalam hidup. Ada kesempatan besar, ada kesempatan kecil. Di dalam setiap kesempatan ada kandungan makna hidup. Dan yang mau saya katakan pada pemaknaan hidup itu tidak pernah enak. Tapi kita tidak tahu di mana yang ada maknanya. Anda tahu isinya buku ini di dalam seperti apa? Bosok Anda pergi dan tidak tahu. Anda kalau beli buku atau buku sedikit seperti ada bukuan. Seperti itu. Kok pasang itu kan mereka mungkin di situ kan. Itu buku. Anda akan menerima apapun yang diberikan oleh penjualnya. Anda punya uang, Anda akan beli yang rata-rata besar. Sama, Anda punya uang untuk kuliah, Anda akan membeli yang besar. Kayak penjualan. Anda akan beli buku yang besar-besar. Itulah. Ya kan? Sekolah. Tapi apakah buku yang beli bersama-sama ini? Tidak ada airnya. Salah hitungan kaitan tak bareng terus ini. Ketika Anda nggak punya apa Anda ingin buku Anda belian, Ya yang ini merek DC. kecil-kecil aja sudah disortir ya. Anda yakin habis, Anda sendiri nggak yakin. Kalau langsung ngerolah kan Pasti nggak enak, kalau nggak enak. Tapi mau dia wis jelas loh. Tapi itulah yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang Anda punya. Itu kehidupan. Nah sekarang masih tadi masalah di pertanyaan saya panggilannya Mas Dandi pilih. Ini adalah 5 kesempatan dalam kehidupan. Gak peduli punya uang berapa, makanya nggak dijual. Terserah pilih yang besar atau yang kecil. Tanggung. Nah,
yang besar sekarang diambil. Ingat, pilihan besar mengandung resiko yang sangat besar. Ya, high risk, high return. Kamu resiko yang besar, balikannya besar. Kamu minta yang besar, resikonya juga besar. Habiskan mas. Satu itu dibuka, jangan kulitnya mas ya. Isinya, tapi jangan dibuang bijinya. Ya itu saya. Punya mas, punya. Ya, punya. Sak biji-biji ini punya. Berani? Bismillah. Oke, punya. Satu dulu. Punya. Ada bijinya? Alhamdulillah. Ada talinya? Ya, alhamdulillah. Nemu biji, nemu inti kehidupan, tetapi tidak lanjut. Lanjutkan yang kedua. Ada 4 seperti itu. Ya, di dalam satu kesempatan ini mengandung banyak kesempatan kecil ya. Oke, yang kedua. Alhamdulillah sudah mulai merasa baik. Coba diambil lagi mas. Kelirunya adalah yang ambil yang kecil dulu. Alhamdulillah sampai besar. Silakan dimakan. Semakin banyak tempatnya, jangan dibuang. Ayo, gimana? Semakin baik. Semakin baik. Ada nggak belajar apa-apa dari situ? Mungkin saya belajar. Di sini kita bisa belajar bahwa hal yang besar mempunyai frekuensi besar juga. Karena di sini mungkin kita bertambah besar, bertambah juga kayak masalah lebih besar. Jadi kita kalau mau mengambil yang lebih besar harus mengambil resiko yang lebih besar juga. Oke, sekarang ini mas, di mulut masih baik. Ya. Oke, coba makan yang terakhir, tapi jangan dimakan bijinya, makan nanasnya aja. Pelan-pelan. Yang terakhir ya paksa. Nah itu kayak itu nol. Ayo coba. Pelan-pelan. Ada bijinya? Ada. Masih terasa pahit? Sudah tidak pastinya. Karena yang pahit tadi pasti ada obatnya. Jadi ketika kita dalam kehidupan, Pak saya mau kuliah di UN, silakan ada cobaan banyak. Ibu betul saya. Ya seperti itu. Saya dulu kuliah di UN juga seperti itu. Hari Sabtu dan Minggu saya harus pulang untuk ngecat. Bantu bapak saya untuk ngecat pagar yang sudah bapak saya buat. Bapak saya kelas. Maka sebagian besar tralis yang ada di Iriwata ini, karena bapak saya yang buat waktu itu saya yang ngecat. Itu coba, tapi kita harus belajar. Wis ngerti main masuk terus no. Boleh orang begini. Kan gitu ya, sing pahit tinggal. Nah, sing pahit tinggal. Di situ kita belajar. Dari sesuatu yang pahit tadi kita akan belajar, kita ambil manisnya. Akan berbeda jika masnya tadi langsung ambil yang kecil. Gak ada bijinya. Saya sudah coba. Saya buka langsung saya telan. Gak ada bijinya, gak ada pahitnya. Tapi saya cuma dapat kesempatan yang kecil. Monggo itu kehidupan. Kamu yang milih, kamu yang ambil resikonya. Lek pahit, kalau murah. Karena baik itu pak. Boleh sini sebelah. Sambil waktu bumiwara. Duduknya kono. Apakah selalu pahit masuk bumiwara? Enggak, banyak mahasiswa luar yang berprestasi, banyak mahasiswa luar yang jadi guru, dari pegawai banyak. Kalau misalnya pegawai yang dari pegawai juga masih
kehidupan. Silakan bagi Anda yang merasa pahit, sama seperti merasa pahit itu tidak ada mungkin kan? Mungkin dia dapat apa? Tidak dapat apa? Hanya dapat pahitnya saja, ya mas. Selalu supaya kehidupan. Oke, sekian dari saya. Mungkin motivasi bagi teman-teman untuk segera menentukan dalam 3 bulan ke depan mau kemana, mau ngapain, mau kuliah silakan, mau kerja silakan, pikirkan masa depan. Ya, karena tidak ada orang yang mau memikirkan masa depan selain Anda sendiri. Orang tua itu hanyalah support system saja, bukan sebagai penentu Anda harus kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas proyek-proyek yang dilakukan oleh Pak Rizwan Rohmawar Sebenarnya hadirin yang berbahagia, ada kegiatan hari ini bahwa berkah dan pendapatan itu yang berlimpah. Serta acara ini dengan bacaan doa yang akan dirasakan oleh Bapak Zahra yang memakai PDI kepada beliau kami pas itu lagi senang muncul dan